Ada satu hal yang sering kita lupakan dalam hidup. Tidak semua kehilangan itu langsung terasa di awal. Kadang, yang hilang baru benar-benar terasa ketika sudah tak ada lagi di sisi kita. Sama seperti udara, kita jarang menyadari betapa berharganya ia sampai satu saat kita kehabisan napas. Dalam kehidupan, banyak orang terburu-buru mencari sesuatu yang dianggap lebih menarik, lebih seru, atau lebih menantang. Namun, ketika seorang cewek kehilangan sosok cowok baik, yang selalu ada, yang tulus, yang sederhana tapi penuh perhatian, disitulah ruang kosong mulai terasa. Ada hampa yang tidak bisa diisi dengan hal-hal yang hanya memanjakan ego sesaat. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk memahami nilai sesuatu, bukan dari seberapa keras kita menggenggamnya, tetapi dari bagaimana kita menyadari artinya sebelum terlambat. Sebab kebijaksanaan sejati lahir dari kesadaran, bukan dari penyesalan. Dan disinilah pentingnya arah pikiran. Karena pada akhirnya, hidup akan memperlihatkan bahwa bukan kehilangan itu sendiri yang menyakitkan, melainkan kesadaran bahwa kita seringkali menutup mata terhadap hal-hal baik yang pernah hadir. Selamat datang di Arah Mindset, sebuah ruang untuk menata cara pandang, agar kita lebih bijak dalam menyikapi hidup. Ingat selalu, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Sering kali kita menjalani hidup dengan terburu-buru. Kita sibuk mengejar apa yang kita anggap penting. Sibuk mencari hal yang lebih baru, lebih seru, lebih menantang. Dalam perjalanan itu kita lupa bahwa ada sesuatu yang sederhana, namun penuh makna, yang selama ini sudah hadir di depan mata. Dan anehnya, kita baru benar-benar menyadari nilainya ketika hal itu sudah tidak lagi bersama kita. Inilah yang disebut kesadaran yang terlambat. Banyak orang berpikir bahwa kehilangan itu selalu ditandai dengan tangisan, dengan rasa sakit yang langsung menusuk hati. Padahal, kehilangan yang paling menyakitkan seringkali tidak terasa di awal. Justru ia hadir dengan diam, menyelinap perlahan lalu menggerogoti kesadaran kita sedikit demi sedikit. Sama seperti udara, selama kita bisa bernapas, kita tidak pernah terlalu memikirkannya. Tapi ketika kita terengah-engah, ketika udara tidak lagi tersedia, barulah kita sadar betapa berharganya sesuatu yang sebelumnya kita anggap biasa. Dalam hubungan, seorang cewek mungkin pernah bersama seorang cowok baik. Cowok yang sederhana, mungkin tidak banyak gaya, tidak selalu pandai berkata romantis, tapi selalu ada ketika dibutuhkan. Ia memberikan perhatian kecil yang sering dianggap sepele, menanyakan kabar, mengingatkan makan, mendengarkan keluh kesah, atau sekadar hadir di saat-saat sulit. Semua hal itu tidak pernah terasa luar biasa, justru karena terlalu sering hadir hingga dianggap wajar. Namun ketika cowok seperti itu hilang, perlahan ruang kosong mulai terasa. Bukan ruang kosong yang bisa segera diisi oleh orang lain, melainkan kekosongan yang hanya ditinggalkan oleh kebaikan yang tulus. Kesadaran ini sering datang terlambat. Saat seorang cewek kehilangan cowok baik, ia baru mengingat betapa tenangnya hidup ketika ada seseorang yang bisa dipercaya. Ia mulai menyesali hal-hal kecil yang dulu diabaikan. Ia mulai merasakan betapa langkanya seseorang yang tidak bermain-main dengan perasaan, tidak mengukur kasih sayang dengan pamrih, dan tidak sibuk membuat drama untuk sekadar menarik perhatian. Dan ketika kesadaran itu datang, rasa sesak pun ikut hadir. Karena waktu tidak bisa diputar kembali. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk tidak menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal di luar kendali kita. Namun dalam praktiknya, manusia seringkali lengah. Kita sibuk mengejar apa yang belum dimiliki, sampai lupa menjaga apa yang sebenarnya sudah cukup membuat kita bahagia. Ketika kehilangan itu terjadi, kita baru sadar bahwa kita tidak pernah benar-benar menikmati apa yang kita punya. Kita sibuk mencari hal yang lebih, padahal apa yang kita butuhkan sudah ada di depan mata. Kesadaran yang terlambat inilah yang paling berat ditanggung. Karena ia bukan sekadar rasa sakit akibat perpisahan, melainkan juga rasa bersalah terhadap diri sendiri. Bersalah karena tidak pernah benar-benar menghargai. Bersalah karena tidak mampu melihat nilai dari kebaikan yang sederhana. Dan bersalah karena baru menyadari ketika semuanya sudah tak bisa diulang. Bayangkan seseorang yang setiap hari menikmati sinar matahari. Ia berjalan di bawah terangnya, merasakan hangatnya, tapi tidak pernah berhenti sejenak untuk benar-benar mensyukurinya. Lalu suatu hari,
Ia harus hidup di tempat yang gelap, tanpa cahaya, tanpa hangat, tanpa terang. Barulah ia sadar bahwa sesuatu yang selama ini ia anggap biasa ternyata adalah anugerah yang tak tergantikan. Begitu pula ketika seorang cewek kehilangan cowok baik. Ia baru sadar bahwa kebaikan yang tulus adalah cahaya yang jarang sekali ditemui dalam hidup. Kebijaksanaan hidup seharusnya lahir sebelum penyesalan, tapi seringkali manusia baru belajar setelah merasakan pahitnya kehilangan. Dan di titik ini, filosofi Stoik menjadi pengingat. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa belajar darinya. Kesadaran yang terlambat seharusnya bukan hanya menjadi luka, melainkan juga pelajaran. Sebab bila kita hanya terjebak pada penyesalan, kita akan selamanya terikat oleh sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Namun, bila kita menjadikannya guru, maka rasa sakit itu bisa berubah menjadi kebijaksanaan. Kesadaran yang terlambat menunjukkan bahwa kita tidak pernah benar-benar kehilangan seseorang, melainkan kehilangan kesempatan untuk menghargai mereka saat masih ada. Kesempatan itu yang tidak bisa kembali. Dan disinilah hidup mengajarkan pelajaran penting. Jangan pernah menunda untuk menghargai. Jangan menunggu kehilangan untuk menyadari nilai. Karena ketika semuanya sudah hilang, kita hanya akan dihadapkan pada dua pilihan. Terjebak dalam penyesalan, atau belajar untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Dalam konteks ini, seorang cewek yang kehilangan cowok baik akan merasakan sebuah pukulan batin. Ia tidak hanya kehilangan seseorang, tapi juga kehilangan rasa aman. Kehilangan kebiasaan kecil yang dulu menemaninya. Kehilangan ketulusan yang jarang sekali ditemui. Dan saat kesadaran itu datang, tidak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali menerima. Stoik mengajarkan, kita tidak bisa mengatur apa yang orang lain lakukan, tapi kita bisa mengatur cara kita meresponsnya. Sama halnya dengan kehilangan, kita tidak bisa memaksa seseorang untuk tetap tinggal, tapi kita bisa mengarahkan pikiran kita agar tidak terjebak pada rasa sesal yang berlarut. Kesadaran yang terlambat memang menyakitkan, tapi di balik rasa sakit itu, ada pintu untuk menuju ketenangan. Hidup pada akhirnya akan terus berjalan. Kesadaran yang terlambat akan tetap meninggalkan luka, tapi luka itu bisa menjadi pengingat yang menuntun kita untuk lebih bijak, untuk lebih menghargai apa yang ada sekarang, untuk tidak lagi menganggap remeh hal-hal kecil yang sebenarnya bernilai besar. Maka, jika hari ini kamu masih memiliki seseorang yang tulus, jangan tunggu sampai terlambat untuk menyadari nilainya. Hargailah mereka selagi ada, karena jika tidak, suatu hari kamu mungkin akan merasakan sendiri betapa beratnya menyadari sesuatu hanya ketika semuanya sudah pergi. Inilah makna dari kesadaran yang terlambat. Sebuah pelajaran bahwa kebijaksanaan tidak harus selalu lahir dari penyesalan, tapi dari pilihan kita untuk menghargai apa yang ada sebelum segalanya benar-benar hilang. Ingat selalu arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu hal yang jarang kita sadari dalam sebuah hubungan, rasa aman. Ia tidak selalu hadir dengan kata-kata manis, tidak selalu ditunjukkan dengan hadiah besar, apalagi dengan drama berlebihan. Rasa aman seringkali muncul dari kehadiran yang konsisten, dari sikap yang dapat diandalkan, dari kesederhanaan yang menenangkan hati. Dan ketika seorang cewek kehilangan cowok baik, yang pertama kali ia rasakan bukan sekadar kehilangan sosok, melainkan hilangnya rasa aman itu. Cowok baik tidak selalu terlihat menonjol. Jadi mungkin tidak pandai merangkai kata romantis, tidak selalu memberi kejutan, bahkan terkadang dianggap terlalu sederhana. Namun di balik kesederhanaannya ada ketenangan yang ia bawa. Ia hadir bukan untuk membuat cemas, bukan untuk menimbulkan kecurigaan, melainkan untuk menghadirkan kepastian. Demi sifsin dengan yang merema di hore didengarkan, dan tidak perlu terus-menerus merasa was-was tentang kesetiaan atau ketulusan. Itulah rasa aman yang jarang sekali bisa digantikan. Ketika cowok baik itu pergi, ruang kosong tidak hanya terasa di hati, tetapi juga di pikiran. Tiba-tiba ada keraguan yang dulu tidak ada. Ada rasa gelisah yang perlahan menyusup. Ada pertanyaan-pertanyaan kecil yang menghantui. Apakah aku akan menemukan lagi seseorang yang bisa dipercaya? Apakah ada yang benar-benar peduli tanpa pamrih? Rasa aman yang hilang berubah menjadi kegelisahan yang sulit ditenangkan.
Filosofi Stoik mengingatkan kita bahwa hidup selalu bergerak di antara dua hal, yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kita kendalikan. Kepergian seseorang adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, namun kehilangan rasa aman seringkali membuat kita merasa seolah seluruh dunia menjadi rapuh. Kita lupa bahwa rasa aman sejati tidak hanya datang dari orang lain, tapi juga dari cara kita mengarahkan pikiran. Stoik mengajarkan bahwa ketenangan batin harus tumbuh dari dalam, bukan semata-mata bergantung pada luar. Tetapi manusia adalah makhluk yang membutuhkan hubungan. Dan dalam hubungan, kehilangan seseorang yang memberi rasa aman, ibarat kehilangan jangkar di tengah laut. Kapal mungkin masih bisa berlayar, tapi hatinya selalu waspada, takut terombang-ambing tanpa arah. Cewek yang kehilangan cowok baik akan merasakan itu. Ketidakpastian yang membuatnya lebih lelah, lebih mudah cemas, bahkan kadang sulit mempercayai orang lain lagi. Kesadaran pahit muncul. Ternyata rasa aman yang ia nikmati dulu bukanlah sesuatu yang biasa. Gyoya baru tahu bahwa banyak orang bisa memberi perhatian sesaat, bisa memberi janji manis, bisa memberi kesenangan singkat, tapi tidak semua orang mampu menghadirkan ketenangan batin yang konsisten. Dan ketika itu hilang, barulah ia mengerti bahwa rasa aman adalah salah satu bentuk cinta yang paling tulus. Namun, kehilangan ini juga bisa menjadi titik balik. Karena di balik rasa aman yang menghilang, ada kesempatan untuk belajar bahwa ketenangan sejati tidak boleh sepenuhnya bergantung pada orang lain. Seorang cewek mungkin kehilangan cowok baik, tapi ia bisa menjadikan pengalaman itu sebagai pengingat untuk menemukan pijakan dalam dirinya sendiri. Dengan begitu, jika suatu saat bertemu dengan orang baik lagi, ia tidak hanya menerima rasa aman, tapi juga mampu menjaganya dengan penuh kesadaran. Rasa aman yang menghilang memang meninggalkan luka, tapi luka ini juga bisa menjadi pintu menuju kebijaksanaan. Sebab, yang membuat kita rapuh bukan kehilangan itu sendiri, melainkan sikap kita terhadap kehilangan. Jika kita bisa mengubah cara pandang, maka kehilangan itu tidak lagi hanya menyakitkan, melainkan menjadi pelajaran berharga. Ingat, rasa aman adalah anugerah yang jarang hadir dalam bentuk besar dan mencolok. Ia justru hadir dalam kesederhanaan, dalam hal-hal kecil yang konsisten. Dan ketika kita beruntung menemukannya, jangan tunggu sampai hilang untuk menyadari nilainya. Karena sekali rasa aman itu pergi, kita akan merasakan betapa kosongnya hidup tanpa kehadirannya. Maka dari itu, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, belajarlah menghargai rasa aman yang ada hari ini, sebelum ia berubah menjadi kenangan yang hanya bisa ditangisi. Dalam hubungan, seringkali kita sibuk menunggu momen besar, hadiah istimewa, ucapan romantis, perjalanan bersama, atau kejutan-kejutan yang dramatis. Kita menganggap itulah tanda cinta yang sebenarnya. Namun kita lupa bahwa kebahagiaan justru banyak lahir dari hal-hal kecil yang sederhana. Dan ketika cowok baik itu pergi, seorang cewek biasanya mulai menyesali hal-hal kecil yang dulu diabaikannya. Ia mulai merindukan pesan singkat sederhana. Sudah makan belum? Atau jangan lupa istirahat. Pesan yang dulu dianggap membosankan, bahkan kadang terasa mengganggu, kini justru terasa sangat berharga. Dia menyesal karena tidak pernah benar-benar membalas dengan perhatian yang sama. Ia menyesal karena dulu sering menganggap semua itu hanya rutinitas tanpa makna. Padahal, di balik hal-hal kecil itu, ada kepedulian besar yang tulus. Cowok baik tidak selalu pandai berkata manis, tapi ia pandai menunjukkan kepedulian melalui tindakan-tindakan sederhana. Mengantar pulang meski jaraknya jauh, mendengarkan keluh kesah meski lelah, atau mengingat detail-detail kecil tentang pasangannya. Dan ketika semua itu hilang, barulah terasa betapa hampa hidup tanpa kebaikan kecil yang konsisten. Seperti kehilangan bintang di langit malam. Mungkin tidak begitu diperhatikan saat terang, tapi begitu gelap datang, ketiadaannya sangat terasa. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk menghargai apa yang kita miliki di saat ini, bukan menundanya sampai nanti. Sebab waktu tidak bisa diputar kembali. Menyesali hal-hal kecil yang dulu diabaikan adalah bentuk kesadaran yang terlambat. Ia menyakitkan, karena bukan hanya kehilangan orangnya, tapi juga kehilangan kesempatan untuk membalas kebaikan sederhana itu selagi masih ada.
Seorang cewek yang kehilangan cowok baik mungkin akan teringat bagaimana dulu ia pernah membalas dingin sebuah perhatian, atau bagaimana ia pernah lebih sibuk dengan hal-hal lain ketimbang menghargai keberadaan cowok itu. Penyesalan pun datang, bukan hanya karena cowok itu pergi, tapi karena ia tidak pernah benar-benar menunjukkan betapa ia menghargainya. Dan penyesalan seperti itu seringkali jauh lebih berat dibanding sekadar kehilangan. Di titik ini, hidup memberi pelajaran berharga. Jangan remehkan hal-hal kecil, karena cinta sejati jarang datang dengan gemerlap, melainkan hadir dalam kesederhanaan sehari-hari. Rasa nyaman, rasa diperhatikan, rasa didengarkan, semua itu tidak bisa dibeli dengan materi, tapi bisa hancur hanya karena kita terlalu abai. Namun, Stoik juga mengingatkan kita bahwa penyesalan tidak seharusnya menjadi penjara. Menyesali hal-hal kecil bisa menjadi titik awal untuk berubah. Jika dulu lalai menghargai, maka sekarang belajarlah untuk lebih peka. Jika dulu terlalu sibuk mencari hal-hal besar, maka sekarang arahkan pikiran untuk menikmati hal-hal sederhana yang sebenarnya penuh makna. Pada akhirnya, penyesalan tidak bisa mengembalikan orang yang sudah pergi, tapi bisa mengajarkan kita untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Karena kebaikan kecil adalah fondasi dari cinta yang besar. Dan bila kita terus-menerus menunggu momen luar biasa, kita bisa saja melewatkan kebahagiaan yang sederhana tapi tulus. Jadi, jangan biarkan penyesalan menjadi jalan satu-satunya untuk menyadari nilai dari hal-hal kecil. Belajarlah menghargainya sekarang, sebelum semua itu hanya bisa dikenang. Ingatlah selalu, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Jadi dalam sebuah fobikan, kita tidak hanya mendapatkan pasangan. Lebih dari itu, kita mendapatkan cermin. Seseorang yang tanpa sadar membantu kita melihat diri sendiri. Cowok baik dengan sikap tulusnya seringkali menjadi cermin yang jernih bagi pasangannya. Ilingasnya hadir sebagai teman berbagi cerita, tapi juga sebagai pengingat, penuntun, bahkan penyeimbang. Dan ketika cowok baik itu hilang, seorang cewek bukan hanya kehilangan orangnya, tetapi juga kehilangan cermin dirinya. Cowok baik biasanya tidak banyak menuntut. Yang tidak misi pasang berbuat secara paksa, tapi dengan sikapnya ia memberi contoh. Ia menunjukkan kesabaran saat menghadapi hal-hal kecil. Ia memilih mengalah saat ego pasangannya sedang meninggi. Ia tetap konsisten menjaga sikap ketika banyak orang lain lebih memilih menyerah. Tanpa sadar, semua itu menjadi pantulan bagi pasangannya. Cewek yang bersamanya ikut belajar bersikap lebih sabar, ikut belajar meredam amarah, ikut belajar bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika ia pergi, ruang kosong bukan hanya soal rasa sepi, tapi juga soal hilangnya sosok yang membantu membentuk karakter. Seorang cewek bisa saja merasa seperti kehilangan arah, karena orang yang selama ini menuntunnya dengan keteladanan kini tak lagi ada. Ia mungkin mulai sadar bahwa dirinya dulu mampu menjadi pribadi yang lebih baik justru karena adanya cermin itu. Dan sekarang, tanpa cermin tersebut, ia merasa kehilangan kesempatan untuk melihat sisi terbaik dari dirinya sendiri. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa manusia belajar bukan hanya dari buku atau kata-kata, tetapi dari contoh nyata yang ada di depan mata. Kehadiran seorang cowok baik adalah salah satu bentuk contoh nyata itu. Dia tidak perlu banyak bicara tentang moral atau nilai hidup, karena sikapnya sendiri sudah menjadi pelajaran. Kehilangan cermin ini berarti kehilangan sarana belajar yang paling berharga. Belajar melalui keteladanan. Di saat kesadaran ini muncul, penyesalan pun ikut hadir. Cewek itu mungkin menyesal karena dulu tidak cukup menghargai proses yang ia jalani bersama cowok baik itu. Ia menyesal karena baru sadar bahwa perubahan positif dalam dirinya ternyata lahir dari hubungan tersebut. Hilangnya cermin diri membuatnya merasa rapuh, seakan-akan kembali ke titik awal, di mana ia harus berjuang sendirian tanpa ada pantulan yang membantu. Namun, kehilangan ini juga bisa menjadi titik balik. Stoik mengingatkan bahwa segala sesuatu yang ada di luar diri kita adalah pinjaman dari semesta. Kita bisa bersyukur ketika itu hadir, dan kita harus ikhlas ketika itu pergi. Kehilangan cermin diri memang menyakitkan, tapi bukan berarti kita tidak bisa menemukan refleksi lain. Justru di momen inilah, kita belajar untuk menjadi cermin bagi diri kita sendiri. Kita belajar untuk menjaga kualitas yang dulu terpantul melalui pasangan,
agar tidak hilang bersama kepergiannya. Mungkin awalnya sulit, karena tidak ada lagi sosok yang menegur dengan lembut. Tidak ada lagi teladan yang nyata di depan mata. Tetapi disitulah tantangannya, kesadaran bahwa kita pernah melihat diri terbaik kita saat bersama cowok baik, seharusnya menjadi pengingat bahwa diri yang lebih baik itu tetap ada dalam diri kita, meski cerminnya sudah pergi. Kehilangan cermin diri pada akhirnya mengajarkan satu hal penting. Jangan bergantung sepenuhnya pada orang lain untuk menemukan versi terbaik dari dirimu. Gunakan pengalaman itu sebagai pijakan, bukan sebagai belenggu. Jadikan kenangan bersama cowok baik bukan hanya sumber penyesalan, tapi juga sumber kekuatan untuk melanjutkan perjalanan. Karena pada akhirnya, setiap orang akan datang dan pergi, tapi nilai yang mereka pantulkan bisa tetap hidup jika kita memilih untuk menjaganya. Dan dengan begitu, meski cermin itu hilang, bayangan diri yang lebih baik akan tetap ada, menuntun kita menuju ketenangan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada pertanyaan yang sering kali menghantui setelah kehilangan seseorang yang baik. Kenapa dulu aku melepasnya? Pertanyaan sederhana, tapi jawabannya jarang sederhana. Biasanya di tengah malam yang sunyi, ketika pikiran tidak lagi sibuk dengan hal-hal luar, dan hati mulai jujur dengan dirinya sendiri. Ketika seorang cewek kehilangan cowok baik, ia seringkali mengulang momen-momen masa lalu dalam kepalanya. Ia mengingat bagaimana cowok itu selalu ada, bagaimana ia sabar menghadapi sikap kekanak-kanakan, bagaimana ia tetap setia meski tidak diberi banyak alasan untuk bertahan. Semua itu kemudian bertabrakan dengan kenyataan hari ini. Cowok itu sudah pergi. Lalu muncul penyesalan. Kenapa dulu aku melepasnya? Kenapa aku tidak bisa lebih menghargai? Pertanyaan ini seperti bayangan yang terus mengikuti. Ia muncul bukan untuk sekadar mengingatkan tentang kehilangan, tetapi juga untuk menegur bahwa dulu ada pilihan yang mungkin bisa berbeda. Dan inilah yang paling menyakitkan. Bukan karena orang itu pergi, tetapi karena sadar bahwa kita sendiri pernah punya andil dalam kepergiannya. Filosofi Stoik mengingatkan bahwa manusia sering terjebak dalam ilusi tentang kendali. Kita merasa bisa menunda, merasa bisa mempermainkan waktu, merasa bahwa kesempatan akan selalu datang dua kali. Padahal kenyataannya setiap keputusan membawa konsekuensi yang tidak bisa dibatalkan. Saat memilih untuk melepas, kita mungkin tidak sadar apa yang sedang kita hilangkan. Baru setelah semuanya selesai, kesadaran itu hadir dengan pukulan keras. Pertanyaan, kenapa dulu aku melepasnya? Seringkali tidak memiliki jawaban yang memuaskan. Kadang jawabannya adalah karena kita terlalu sombong. Kadang karena kita merasa ada yang lebih menarik di luar sana. Kadang hanya karena kita tidak cukup dewasa untuk melihat nilai yang sesungguhnya. Apapun jawabannya, pada akhirnya semuanya bermuara pada satu hal. Kesadaran yang terlambat. Namun, penting untuk disadari, pertanyaan ini bukan untuk disesali tanpa akhir. Stoik mengajarkan kita untuk membedakan antara hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa. Masa lalu sudah tidak bisa diubah. Kita tidak bisa kembali dan memperbaiki keputusan yang salah. Tapi kita bisa memilih bagaimana menyikapi perasaan hari ini. Apakah kita akan terus mengutuk diri sendiri dengan pertanyaan itu? Atau menjadikannya pengingat agar tidak mengulang kesalahan yang sama? Seorang cewek yang kehilangan cowok baik bisa terus hidup dalam lingkaran penyesalan. Atau ia bisa mengambil jalan kebijaksanaan. Pertanyaan, kenapa dulu aku melepasnya? Memang pahit, tapi bisa menjadi titik awal untuk lebih menghargai orang-orang baik yang hadir di masa depan. Karena hidup selalu memberi kesempatan baru, tapi tidak selalu dalam bentuk yang sama. Pada akhirnya, yang paling penting bukanlah mencari jawaban atas pertanyaan itu, melainkan menerima kenyataan bahwa ia ada, menyadari bahwa kesalahan telah terjadi, dan menjadikan rasa sakitnya sebagai guru. Sebab, kebijaksanaan sejati lahir ketika kita berhenti melawan masa lalu dan mulai mengarahkan pikiran untuk membangun masa depan. Maka, jika pertanyaan itu datang menghantui, jangan biarkan ia berubah menjadi belenggu. Biarkan ia menjadi pengingat bahwa setiap pilihan membawa konsekuensi dan setiap kehilangan mengajarkan nilai dari apa yang dulu kita anggap sepele. Dengan begitu, kita tidak hanya terjebak dalam penyesalan, tapi juga tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijak. Ingatlah selalu, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Banyak orang beranggapan bahwa kebahagiaan bisa dikejar dengan hal-hal besar.
uang, status, penampilan, atau kesenangan yang memanjakan ego. Kita sering tertipu oleh gemerlap yang tampak di luar, sampai lupa bahwa kebahagiaan sejati justru lahir dari hal-hal sederhana yang tidak bisa dibeli dengan materi. Dan ketika seorang cewek kehilangan cowok baik, barulah ia sadar bahwa kebahagiaan yang ia dapat darinya adalah sesuatu yang tidak ternilai. Cowok baik tidak selalu datang dengan dompet tebal atau gaya hidup mewah. Ia mungkin tidak bisa membelikan hadiah mahal, tidak bisa mengajak liburan ke tempat-tempat eksotis, bahkan kadang tampak biasa saja di mata orang lain. Tapi ia membawa sesuatu yang jauh lebih berharga. Ketulusan, kesetiaan, perhatian kecil yang konsisten, dan rasa aman yang menenangkan hati. Semua itu tidak bisa dibeli dengan uang, karena sifatnya tidak bisa dipalsukan. Ketika cowok baik itu hilang, seorang cewek mulai merasakan hampa yang aneh. Dia mungkin masih bisa bertemu orang lain yang mampu memberi kesenangan sesaat. Makan malam mewah, perjalanan singkat, atau kata-kata manis yang menyanjung. Namun guys, semasa lain, dia akan sadar bahwa semua itu hanya permukaan. Setelah tawa reda, setelah kesenangan berlalu, tetap ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh hal-hal materi. Kekosongan itu hanya bisa terisi oleh kehadiran yang tulus, sesuatu yang dulu ia dapatkan dari cowok baik itu. Filosofi Stoik mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati bersumber dari dalam, dari cara kita memandang hidup, bukan dari hal-hal eksternal yang mudah berubah. Kehilangan cowok baik menjadi pelajaran bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari apa yang terlihat besar, tetapi dari apa yang membuat jiwa kita tenang. Uang bisa membeli kenyamanan, tapi tidak bisa membeli ketulusan. Status bisa memberi pengakuan, tapi tidak bisa memberi rasa damai. Dan penampilan bisa memikat mata, tapi tidak bisa menenangkan hati. Penyesalan sering muncul ketika seorang cewek menyadari bahwa ia pernah mengabaikan kebahagiaan yang sejati demi mengejar hal-hal yang semu. Ia baru sadar bahwa kebaikan hati, kesetiaan, dan kesabaran adalah bentuk kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan angka. Dan begitu kehilangan itu terjadi, ia merasakan betapa mahalnya sesuatu yang dulu tidak pernah ia hargai. Namun Stoik juga mengingatkan, jangan biarkan penyesalan menguasai. Kehilangan seharusnya membuka mata, bukan memenjara hati. Dari kehilangan itu, seseorang bisa belajar untuk tidak lagi tertipu oleh gemerlap, untuk lebih peka terhadap ketulusan, untuk lebih menghargai apa yang benar-benar membuat hati tenang. Karena sejatinya, kebahagiaan yang tidak bisa dibeli itu akan selalu ada di sekitar kita, hanya saja kita sering luput menyadarinya. Cowok baik mungkin sudah pergi, tapi pelajaran dari kehadirannya tetap bisa hidup. Ia menjadi pengingat bahwa kita harus lebih bijak dalam menilai orang, lebih jernih dalam melihat cinta, dan lebih tulus dalam menghargai kehadiran orang lain. Karena pada akhirnya, kebahagiaan bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, tapi tentang seberapa tulus hubungan yang kita jalani. Dan di titik ini, kita diingatkan kembali untuk menata arah pikiran. Jangan lagi menjadikan materi sebagai ukuran utama. Jangan lagi menunggu kehilangan untuk menyadari nilai dari ketulusan. Hargai kebahagiaan sejati selagi ada, sebelum semua itu hanya menjadi kenangan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dalam hidup, kita seringkali keliru menentukan prioritas. Kita sibuk mengejar hal-hal yang tampak bersinar, sibuk memuaskan ego, sibuk mencari sesuatu yang terasa menantang atau berbeda. Tapi di tengah pencarian itu, kita kerap menyingkirkan hal-hal sederhana yang sebenarnya paling penting. Dan ketika seorang cewek kehilangan cowok baik, you will feed these flash receipts and your agama menadalays in the danon prioritas. Apa yang sebenarnya berarti? Dan apa yang hanya sekadar ilusi? Cowok baik mungkin tidak selalu menarik perhatian di awal. Ia tidak datang dengan penampilan paling keren, tidak selalu penuh kata romantis, tidak menawarkan drama yang menguras emosi. Tapi ia membawa sesuatu yang lebih penting, ketulusan, rasa aman, dan kehadiran yang bisa diandalkan. Masalahnya, banyak orang baru sadar tentang nilai itu ketika semuanya sudah hilang. Seorang cewek yang kehilangan cowok baik mungkin dulu lebih memprioritaskan hal-hal lain. Mungkin ia lebih sibuk mengejar keseruan bersama orang-orang yang hanya hadir sementara. Mungkin ia lebih terpesona pada janji-janji manis yang terdengar indah tapi kosong. Atau mungkin ia lebih sibuk dengan pencapaian pribadi,
hingga melupakan orang yang selalu setia, mendukung tanpa syarat. Dan ketika cowok baik itu akhirnya pergi, barulah ia sadar. Semua hal yang dulu dianggap penting ternyata hanya semu, sementara hal yang benar-benar berarti justru ia lepaskan begitu saja. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk memilah antara hal yang esensial dan yang tidak esensial. Yang esensial adalah apa yang membawa ketenangan batin, apa yang membuat jiwa damai, apa yang memberi arah pada hidup. Sedangkan yang tidak esensial adalah hal-hal yang sekadar memuaskan nafsu sesaat, hal-hal yang gemerlap tapi rapuh. Kehilangan cowok baik seringkali menjadi momen yang memaksa kita untuk kembali menata prioritas itu. Pelajaran ini pahit karena datang bersama penyesalan, tapi justru dari situ muncul kesadaran bahwa prioritas dalam hubungan bukanlah siapa yang paling seru, paling menantang, atau paling memikat mata. Prioritas sejati adalah siapa yang tulus, siapa yang membuat kita tenang, siapa yang mau berjalan bersama meski dalam keadaan sulit. Cowok baik mengajarkan nilai itu melalui sikapnya, meski mungkin dulu kita menutup mata. Ketika seorang cewek menyadari bahwa ia telah salah menentukan prioritas, ada luka yang mendalam. Namun Stoik mengingatkan kita bahwa kesalahan bukanlah akhir, melainkan kesempatan untuk belajar. Hidup selalu memberi ruang untuk memperbaiki arah, dan dari kehilangan itu ia bisa belajar untuk tidak lagi mengulang kesalahan yang sama, untuk tidak lagi menukar sesuatu yang bernilai dengan sesuatu yang hanya tampak menggiurkan. Sesaat pelajaran tentang prioritas juga bukan hanya soal pasangan tetapi juga soal hidup. Ia mengajarkan kita untuk tidak membuang waktu pada hal-hal yang tidak penting, untuk lebih fokus pada yang benar-benar memberi arti. Sama seperti kita belajar untuk lebih menghargai cowok baik yang pernah ada, kita juga belajar untuk lebih bijak dalam menata jalan hidup kita sendiri. Pada akhirnya, kehilangan ini bukan hanya tentang merelakan seseorang, tetapi juga tentang menemukan arah baru. Arah yang lebih jernih, lebih dewasa, lebih penuh kesadaran. Karena yang terpenting bukanlah bagaimana kita menyesali masa lalu, tetapi bagaimana kita mengarahkan pikiran agar masa depan dipenuhi dengan pilihan yang benar. Maka, jadikan kehilangan sebagai guru yang mengajarkan nilai prioritas. Jangan biarkan hal-hal semu kembali menipu. Dan jangan pernah menunda untuk menghargai apa yang benar-benar berarti. Ingat selalu, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kerinduan adalah rasa yang aneh. Ia tidak selalu hadir dengan teriakan, tidak selalu muncul dengan air mata deras. Kadang ia hanya datang sebagai keheningan yang menggigit hati, sebagai bayangan yang tiba-tiba muncul di tengah pikiran, atau sebagai detik-detik sunyi yang terasa lebih panjang dari biasanya. Dan ketika seorang cewek kehilangan cowok baik, kerinduan itu menjadi salah satu hal yang paling menyakitkan. Ia merindukan hal-hal sederhana yang dulu mungkin dianggap sepele. Suara yang menenangkan saat berbicara, pesan singkat yang menanyakan kabar, senyum tulus yang tidak dibuat-buat, atau bahkan kehadiran diam yang membuat suasana terasa aman. Hal-hal kecil itu kini berubah menjadi kenangan, dan kerinduan terhadapnya seringkali datang tanpa permisi. Semakin ingin diabaikan, semakin kuat ia menghantam hati. Kerinduan yang menyakitkan ini berbeda dengan sekadar kehilangan seseorang. Lihatlah duka yang terus hidup. Karena setiap kali kenangan kecil muncul, hati kembali diingatkan pada apa yang sudah tidak mungkin kembali. Cewek yang kehilangan cowok baik mungkin berusaha mengisi hari-harinya dengan hal-hal baru, tapi tetap saja ada momen di mana bayangan cowok itu muncul begitu saja. Seakan ingin berkata bahwa rasa rindu tidak pernah benar-benar hilang, hanya tersembunyi sementara. Filosofi Stoik mengingatkan kita bahwa kerinduan adalah bentuk perlawanan jiwa terhadap kenyataan. Jiwa ingin menolak apa yang sudah terjadi, ingin memeluk kembali sesuatu yang sudah pergi. Dan disitulah rasa sakit muncul, karena kita sedang menggenggam sesuatu yang sebenarnya tidak lagi bisa digenggam. Stoik mengajarkan bahwa untuk menemukan ketenangan, kita harus berdamai dengan kenyataan, bukan melawannya. Tapi manusiawi jika hati tetap merindukan. Kerinduan yang menyakitkan seringkali juga membawa penyesalan. Cewek itu mungkin mengingat betapa dulu ia pernah bersikap dingin, atau betapa dulu ia tidak pernah benar-benar menghargai perhatian kecil. Dan sekarang, setiap kenangan sederhana berubah menjadi duri yang menusuk batin.
Bukan hanya karena cowok baik itu sudah tidak ada, tapi karena ia sadar bahwa dulu ia punya kesempatan untuk lebih menghargai, tapi tidak pernah benar-benar melakukannya. Namun, di balik rasa sakit itu ada ruang untuk belajar. Kerinduan yang menyakitkan bisa menjadi pengingat bahwa hidup tidak boleh dijalani dengan lalai. Bahwa setiap momen bersama orang baik adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang tidak boleh dianggap biasa. Karena waktu tidak pernah bisa diputar kembali, dan kesempatan tidak selalu hadir dua kali. Stoik mengajarkan untuk mengarahkan pikiran pada hal yang bisa dikendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan kerinduan. Ia akan tetap datang seperti angin yang tiba-tiba berhembus. Tapi kita bisa mengendalikan cara kita menyikapinya. Apakah kita membiarkannya menghancurkan hati? Atau kita menjadikannya pengingat untuk lebih menghargai yang masih ada? Kerinduan yang menyakitkan memang tidak bisa dihindari, tapi ia bisa diolah menjadi kebijaksanaan. Ia bisa mengajarkan kita untuk lebih peka, lebih bersyukur, lebih tulus dalam mencintai. Karena kerinduan terbesar biasanya bukan pada hal-hal besar, melainkan pada kesederhanaan yang dulu kita abaikan. Dan pada akhirnya, meski rasa rindu itu tetap hadir, kita bisa memilih untuk tidak menjadikannya belenggu. Biarkan ia menjadi pengingat bahwa kita pernah merasakan kebaikan sejati, dan pengingat untuk tidak lagi menutup mata terhadap hal-hal yang benar-benar bernilai. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu kenyataan yang sering kita abaikan, padahal ia selalu menatap kita dengan dingin. Waktu tidak bisa diputar. Begitu satu detik berlalu, ia menjadi masa lalu. Begitu satu keputusan diambil, ia membentuk jalan yang baru. Dan ketika seorang cewek kehilangan cowok baik, salah satu pelajaran paling pahit yang ia rasakan adalah kesadaran bahwa waktu tidak pernah kembali. Tidak peduli seberapa keras kita merindukannya. Dulu, saat cowok itu masih ada, mungkin ia merasa semua baik-baik saja. Ia berpikir masih ada banyak waktu untuk berubah, untuk memperbaiki sikap, atau untuk lebih menghargai. Tapi waktu berjalan tanpa menunggu. Cowok baik itu akhirnya pergi. Dan kini yang tersisa hanyalah penyesalan yang menggantung di antara detik-detik yang tak bisa diputar ulang. Manusia sering tertipu oleh pikirannya sendiri. Kita menunda untuk menghargai karena menganggap masih ada hari esok. Kita menunda untuk meminta maaf karena merasa kesempatan selalu tersedia. Kita menunda untuk menunjukkan cinta karena berpikir waktu tidak akan habis. Padahal waktu adalah sesuatu yang paling cepat menghilang. Dan kehilangan cowok baik membuat seorang cewek sadar. Kesempatan yang sudah lewat seringkali benar-benar hilang, bukan sekadar tertunda. Filosofi Stoik mengingatkan kita untuk hidup selaras dengan kenyataan. Yang sudah lewat tidak bisa diubah. Menyesali masa lalu tidak akan mengubah apapun. Yang bisa kita lakukan hanyalah belajar darinya, lalu menata cara hidup kita di hari ini. Tapi bagi hati yang baru saja kehilangan, kalimat itu terdengar begitu berat. Karena di balik kesadaran bahwa waktu tidak bisa kembali, ada luka yang dalam yang harus diterima dengan sabar. Kesadaran ini menampar keras. Ternyata kita terlalu sering meremehkan momen kecil. Kita lupa bahwa makan malam sederhana bisa menjadi kenangan berharga. Kita lupa bahwa percakapan singkat bisa menjadi hal yang paling dirindukan. Dan kita lupa bahwa setiap hari bersama seseorang adalah kesempatan yang tidak akan pernah hadir dengan cara yang sama lagi. Saat cowok baik itu pergi, semua momen kecil itu tiba-tiba terasa tak ternilai. Namun, justru disinilah kebijaksanaan bisa lahir. Kesadaran bahwa waktu tidak bisa diputar adalah pengingat untuk tidak lagi menunda, untuk tidak lagi lalai. Jangan tunggu kehilangan datang baru kita sadar. Jangan tunggu perpisahan baru kita menghargai. Jangan tunggu penyesalan baru kita belajar. Karena kebahagiaan sejati seringkali terletak pada keberanian untuk hadir penuh di setiap momen, bukan menunggu hingga semuanya terlambat. Stoik mengajarkan kita untuk mengarahkan pikiran pada saat ini. Masa depan belum tentu datang, masa lalu tidak bisa kembali. Yang ada hanyalah sekarang. Maka daripada larut dalam penyesalan karena waktu yang hilang, gunakan sisa waktu yang ada untuk menjadi lebih baik, lebih bijak, lebih penuh kesadaran. Karena waktu memang tidak bisa diputar, tapi kita bisa memilih untuk tidak lagi menyia-nyiakan yang tersisa. Dan dari kehilangan, kita bisa belajar untuk lebih mencintai,
lebih menghargai, dan lebih dinilai koben yang ada. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kehilangan adalah sesuatu yang tidak pernah mudah. Ia datang membawa luka, penyesalan, dan pertanyaan-pertanyaan yang sering kali tidak punya jawaban. Tetapi di balik semua rasa sakit itu, ada satu pilihan yang bisa kita ambil, menjadikan kehilangan sebagai guru. Dan ketika seorang cewek kehilangan cowok baik, pada akhirnya, jalan terbaik yang bisa ia tempuh adalah mengubah rasa kehilangan itu menjadi kebijaksanaan. Di awal, tentu sulit. Hati menolak kenyataan, pikiran terus memutar kenangan, dan jiwa terjebak dalam tanya, mengapa ini harus terjadi? Namun seiring waktu, ada titik di mana seseorang bisa melihat dari sudut pandang berbeda, bahwa kehilangan bukan hanya tentang merelakan sesuatu yang pergi, tetapi juga tentang menerima pelajaran yang tertinggal. Cowok baik yang hilang, itu mungkin telah menunjukkan arti kesetiaan, arti ketulusan, dan arti perhatian yang tulus tanpa pamrih. Ketika semua itu sudah tidak bisa lagi dirasakan secara langsung, cewek itu bisa belajar untuk menumbuhkan nilai-nilai yang sama dalam dirinya. Lebih belajar menjadi lebih peka, lebih menghargai, lebih tulus dalam mencintai orang-orang yang kini masih ada di sekitarnya. Dengan begitu, kehilangan berubah dari sekadar luka menjadi sumber pertumbuhan. Filosofi Stoik mengajarkan kita bahwa apapun yang menimpa kita, baik atau buruk, bisa menjadi bahan untuk memperkuat jiwa. Tidak ada pengalaman yang sia-sia jika kita mau menggunakannya sebagai ladang pembelajaran. Kehilangan cowok baik bisa menjadi batu loncatan untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih bijak, dan lebih sadar bahwa hidup terlalu singkat untuk dijalani dengan lalai. Mengubah rasa kehilangan menjadi kebijaksanaan juga berarti berhenti mengutuk masa lalu dan mulai mengarahkan energi pada masa depan. Penyesalan memang manusiawi, tetapi terus-menerus terjebak di dalamnya hanya akan memperpanjang penderitaan. Yang lebih penting adalah mengambil hikmah. Jangan lagi mengabaikan kebaikan, jangan lagi menukar hal berharga dengan hal semu, dan jangan lagi menunda untuk menghargai orang yang tulus. Dengan cara ini, kehilangan justru menjadi titik balik. Justru dari seseorang yang dulu abai, kini belajar untuk lebih hadir. Dari seseorang yang dulu menyepelekan, kini belajar untuk lebih menghargai. Dari seseorang yang dulu menunda, kini belajar untuk tidak lagi menyia-nyiakan waktu. Kehilangan tidak lagi menjadi kutukan, tetapi menjadi cahaya yang menuntun ke arah yang lebih tenang. Dan pada akhirnya, kebijaksanaan sejati lahir bukan dari hidup yang selalu mulus, tetapi justru dari luka, dari jatuh, dari kehilangan. Karena disitulah manusia dipaksa untuk merenung, menata ulang, dan menemukan arah baru. Maka, jika kehilangan itu terasa begitu menyakitkan, ingatlah, ia bisa menjadi jalan untuk menemukan dirimu sendiri, jalan untuk menjadi lebih bijak, dan jalan untuk menemukan ketenangan yang lebih dalam. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Setiap kehilangan selalu meninggalkan luka, tapi juga membawa peluang untuk belajar. Dari 10 poin yang sudah kita bahas, kita bisa melihat bahwa kehilangan cowok baik bukan sekadar cerita cinta yang usai, tapi sebuah perjalanan batin untuk menemukan makna, menata ulang prioritas, dan tumbuh lebih bijak. Ingatlah, kebahagiaan sejati bukan datang dari apa yang kita miliki sesaat, melainkan dari cara kita mengarahkan pikiran pada hal-hal yang benar-benar bernilai. Itulah semangat yang selalu dibawa arah mindset. Jika kamu merasa tersentuh, merasa belajar sesuatu, atau ingin terus menemukan cara menata pikiran agar lebih tenang, jangan lupa untuk ikuti terus channel ini. Karena di sini, kita tidak hanya berbicara soal rasa sakit, tapi juga bagaimana menjadikannya pijakan menuju kebijaksanaan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu,